Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan Cyber Sabotage and Exhortation. Nama kelompok, Noval Asar Rolista, Muhammad Raka Fadilah, Renaldo Toro Gumilang, dan Naufal Jatmika. Bab 1. Latar belakang. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat perkembangannya. Kasus kejahatan cybercrime juga terjadi di Indonesia, seperti kasus pencurian kartu kredit, hacking, beberapa situs, dan penyadap transmisi data milik orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas hingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Rumusan masalah. Apa itu cyber sabotage dan exhortation? 2. Apa contoh kasus dari cyber sabotage dan exhortation? 3. Undang-undang apa sajakah yang mengatur cyber sabotage and exhortation? 4. Bagaimana penanggulangan cyber sabotage dan exhortation? Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Raka Fadilah. Baik, terima kasih. Selanjutnya tujuan. 1. Untuk mengetahui apa itu cyber sabotage dan extortion. 2. Untuk mengetahui contoh-contoh yang berkaitan dengan cyber sabotage dan extortion. 3. Untuk mengetahui undang-undang yang mengatur cyber sabotage dan extortion. 4. Untuk mengetahui cara menanggulangi cyber sabotage dan extortion. Bab 2. Definisi cyber sabotage dan extortion. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Undang-undang tentang cyber sabotage dan extortion. Untuk perusakan atau penghancuran terhadap suatu sistem ataupun data dari komputer, dasar hukumnya diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renaldo Toro Gumilang. Baik, terima kasih Muhammad Raka. Cyber extortion, pasal 27 ayat 4. Pasal pemerasan atau pengancaman, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Bab 3. Contoh kasus cyber sabotage dan extortion. Beberapa waktu terakhir, banyak bermunculan tentang antivirus palsu yang bisa berbahaya jika terinstal di komputer. Penyebaran virus saat ini sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama dari metode penyebaran yang saat ini sudah tidak hanya memanfaatkan piranti removable media seperti USB flash atau HDD internal. Antivirus palsu biasanya bersifat trial, sehingga untuk mendapatkan versi full, user harus melakukan registrasi dengan mengirimkan sejumlah uang ke alamat yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya akan dibacakan dengan Naufal Jatmika. Terima kasih Renaldo, saya akan melanjutkan presentasi. Penanggulangan cyber sabotage and extortion. Mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya kerusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Penanggulangan global. The Organization for Economic Cooperation and Development telah membuat
guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan komputer related crime, di mana pada tahun 1986 The Organization for Economic Cooperation and Development telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer Related Crime Analysis of Legal Policy. Keempat, kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya, cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Saran, 1. Berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. 2. Segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. 3. Kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu mempertimbangkan kasus internasional yang berkaitan dengan cybercrime. 4. Melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. 5. Mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. 6. Harus ada aturan khusus mengenai cybercrime. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Novalasa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.